kalau aku masih hidup hari ini. Itu karena kamu, kalau aku masih berjuang. Itu agar pengorbananmu tidak sia-sia. Air matanya jatuh untuk pertama kali. Bukan sebagai pejuang, tapi sebagai seorang lelaki yang kehilangan cintanya. Sejak hari itu, Walter berjuang bukan lagi demi kemenangan, melainkan demi menjaga arti dari satu nyawa yang telah pergi untuknya. Kisah ini terinspirasi dari perjuangan pahlawan Indonesia. Di balik sejarah, ada cinta yang tidak pernah tertulis. Cinta yang gugur bersama perjuangan. Kisah Walter Mongisidi dan Emy Saelan. Selamat menyimak. Sore itu langit Makassar berwarna jingga. Angin laut berhembus pelan bersama bau asin dan suara ombak yang samar. Emy Saelan berdiri di teras rumahnya, menatap jalan kecil yang mulai sepi. Hatinya gelisah, seolah ada sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Tak lama kemudian, beberapa pemuda datang dengan langkah cepat. Di antara mereka, ada seorang lelaki berwajah tegas. Tubuhnya kurus, namun sorot matanya tajam dan penuh keyakinan. Pakaiannya sederhana, sedikit lusuh. Tetapi caranya berjalan menunjukkan keberanian yang tidak biasa. Itu Walter Mongisidi. Bisik seseorang di dekat Emy, pemuda yang sedang dicari Belanda. Lelaki itu menatap sekeliling dengan waspada. Lalu pandangannya bertemu dengan mata Emy hanya beberapa detik, tetapi terasa lebih lama dari waktu yang sebenarnya. Di saat itu, Emy merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan takut, bukan juga cemas, hanya perasaan hangat dan sedih yang bercampur jadi satu. Malam itu mereka berbicara singkat. Tidak banyak kata tentang perjuangan, tentang Indonesia, tentang harapan. Aku tidak tahu sampai kapan bisa hidup bebas seperti ini, kata Walter pelan. Aku berjalan di ujung maut. Emy menunduk, dadanya sesak. Kalau begitu, kenapa masih terus berjuang? Tanyanya. Walter memandang langit gelap di atas mereka. Karena ada hal yang lebih berharga daripada hidupku sendiri. Emy tidak menjawab, tapi di dalam hatinya ia tahu lelaki ini bukan hanya pejuang. Seorang lelaki yang hidupnya telah diserahkan untuk bangsa, bukan untuk dirinya sendiri. Ia adalah seseorang yang akan sulit dilupakan sejak malam itu. Emy menyadari satu hal, ia semakin cinta pada seorang lelaki yang mungkin tidak akan pernah ia miliki sepenuhnya. Suaranya tenang, tapi matanya menyimpan kesedihan. Emy menggeleng pelan, aku tidak bisa begitu saja berhenti menunggu. Walter menatap wajah Emy lama, seolah menghafalkan setiap garisnya. Emy, hidupku ini tidak panjang. Tapi perasaanku padamu adalah satunya hal yang membuatku ingin hidup lebih lama. Air mata Emy jatuh tanpa suara. Aku tidak minta kamu berhenti berjuang, katanya lirih. Aku hanya minta satu hal. Jangan lupakan aku. Walter menggenggam tangan Emy dengan erat. Kalau suatu hari aku gugur, namamulah yang akan ada di pikiranku sebelum semuanya gelap. Emy menutup matanya. Dadanya terasa sesak. Jangan bicara tentang mati, bisiknya. Aku ingin membayangkan kamu pulang, walau itu mungkin hanya mimpi. Malam itu mereka tidak banyak bicara, hanya menggenggam tangan, seolah ingin menyimpan hangat itu selama mungkin. Di kejauhan terdengar suara langkah dan bisikan, tanda bahwa bahaya selalu dekat. Walter berdiri. Kita harus berpisah. Emy menahan tangannya. Berjanjilah, kalau masih hidup, kamu akan mencariku. Walter tersenyum kecil. Aku berjanji, dan kalau aku tidak sempat kembali, cintaku tetap tinggal bersamamu. Emy memeluknya singkat. Pelukan yang sederhana, tapi penuh arti. Pelukan dua orang yang tahu bahwa cinta mereka hidup di antara kemungkinan perpisahan selamanya. Saat Walter melangkah pergi, Emy berdiri mematung. Ia tidak menangis.
Ia hanya menatap punggung lelaki yang dicintainya. Lelaki yang lebih dulu mencintai Indonesia sebelum mencintai dirinya. Suatu sore, seorang sahabat datang dengan wajah tegang. Emmy, Belanda makin gencar mencari Walter. Banyak pemeriksaan, banyak penangkapan. Emmy menggenggam ujung bajunya. Dia masih bebas, kan? Sahabatnya terdiam sejenak. Kita belum tahu. Malam itu Emmy tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi jendela, memandang langit gelap. Dalam hatinya, ia berbicara seolah Walter di hadapannya. Kalau kamu lelah, berhentilah sebentar. Kalau kamu takut, ingatlah aku menunggumu. Aku tidak butuh kamu jadi pahlawan. Aku hanya ingin kamu hidup. Beberapa hari kemudian, kabar itu datang seperti petir. Walter Monginsidi tertangkap. Emmy merasakan dunia seolah berhenti. Suara di sekitarnya menghilang. Kakinya lemas, tubuhnya hampir jatuh jika tidak ditahan oleh dinding. Tidak mungkin. Ia menggeleng menolak kenyataan. Malam itu air matanya jatuh tanpa bisa ditahan, bukan karena Walter tertangkap, tapi karena ia tahu. Jalan cinta mereka kini semakin dekat pada perpisahan. Beberapa hari kemudian, Emmy diizinkan menjenguk. Ruang penjara itu dingin dan sunyi. Wajah Walter tampak lebih kurus, tapi matanya tetap sama, tenang, kuat. Emmy menutup mulutnya agar tidak menangis. Walter tersenyum kecil saat melihatnya. Kamu datang, katanya pelan. Aku takut kamu tidak berani. Aku tidak mungkin tidak datang, jawab Emmy, sampai kapanpun. Mereka duduk berhadapan, terpisah oleh jeruji besi. Tapi rasanya seperti dipisahkan oleh dunia yang berbeda. Maafkan aku, kata Walter. Karena membuatmu mencintai seseorang seperti aku, Emmy menggeleng. Jangan pernah minta maaf. Aku bangga mencintaimu. Walau akhirnya menyakitkan, Walter menunduk sejenak. Kalau suatu hari aku tidak keluar dari sini, jangan merasa hidupmu ikut berakhir. Air mata Emmy jatuh. Cintaku padamu tidak akan mati, tapi aku akan belajar hidup agar pengorbanan tidak lenyap. Mereka saling menatap lama, tanpa sentuhan, tanpa pelukan, hanya cinta yang bertahan di antara besi dan takdir. Hari-hari terasa lambat sejak Walter di penjara. Setiap pagi Emmy bangun dengan harapan. Setiap malam ia tidur dengan kecemasan. Ia menunggu kabar, ia menunggu keajaiban. Tapi yang datang hanya kenyataan yang semakin berat. Suatu sore, seorang penjaga penjara menitipkan sebuah amplop kecil. Ini dari Walter, katanya singkat. Tangan Emmy gemetar saat menerima surat itu. Ia membukanya perlahan. Seolah takut kata-kata di dalamnya akan melukai hatinya. Isi surat itu berbunyi, Emmy, jika kamu membaca surat ini, berarti waktuku mungkin tidak lama lagi. Jangan sedih terlalu lama, karena senyummu adalah hal terindah yang pernah aku lihat di hidupku. Aku tidak menyesal mencintaimu. Cintamu membuat perjuanganku terasa berarti. Kalau aku harus pergi, jangan anggap ini sebagai kehilangan. Anggaplah aku hanya pulang lebih dulu ke tempat di mana tidak ada lagi peperangan. Hiduplah dengan baik. Emmy, tersenyumlah. Dan jika suatu hari kamu bahagia dengan orang lain, jangan merasa bersalah, cintaku tidak akan berkurang karenanya. Kamu adalah cinta paling tulus yang pernah Tuhan titipkan padaku, Walter. Air mata jatuh di atas surat itu. Bukan karena lemah, tetapi karena ia tahu betapa besar cinta yang sedang dilepaskannya. Malam itu ia memeluk surat itu. Ia tidak menangis keras. Ia hanya membiarkan air matanya mengalir dalam diam. Kalau ini memang akhirnya, bisiknya, aku akan hidup. Untukmu dan untuk Indonesia yang kamu cintai. Hari-hari berikutnya, Emmy menjadi lebih tenang. Sedihnya tidak hilang, tapi berubah menjadi kekuatan. Ia tidak hanya menunggu, ia membantu perjuangan. Bukan hanya sebagai juru medis seperti profesinya saat ini. Bahkan dalam mengantar pesan, membantu keluarga korban perang, dan menguatkan sesama. Maupun sebagai pimpinan pasukan salah satu peleton terdepan. Karena ia tahu,
cinta sejati bukan hanya tentang memiliki, tetapi tentang melanjutkan perjuangan orang yang kita cintai, dan di dalam setiap langkahnya, nama Walter selalu hidup. Sejak membaca surat itu, Amy tidak lagi hanya menangis. Ada sesuatu yang tumbuh di dalam dadanya, keberanian. Walter tidak menulis ini untuk menyerah. Gumamnya, dia menulis ini agar aku kuat. Beberapa hari kemudian Amy bertemu dengan salah satu kawan perjuangan Walter. Suaranya pelan, tapi tegas. Kami sedang menyiapkan jalan keluar untuknya. Jantung Amy berdegup. Kencang, bagaimana caranya? Berbahaya. Kalau gagal, bukan hanya Walter yang mati. Amy menatap lurus. Kalau begitu biarkan aku ikut. Aku tidak mau hanya menjadi orang yang menunggu. Mereka terdiam. Tidak. Ada yang menyangka perempuan yang terlihat lembut itu memiliki tekad sekuat ini. Apa kamu tidak takut? Tanya. Seseorang. Amy menggeleng. Aku sudah takut sejak hari pertama aku mencintainya. Malam itu, untuk pertama kalinya, cinta Amy tidak hanya menjadi air mata. Ia berubah menjadi senjata, menjadi keberanian, menjadi harapan untuk kebebasan. Malam pelarian, malam itu gelap tanpa bulan, angin berhembus pelan. Seolah ikut menyimpan rahasia, Amy berjalan dengan langkah hati-hati. Jantungnya berdegup begitu keras. Sampai ia takut suaranya terdengar. Pakaiannya sederhana, wajahnya ditutupi kerudung agar tak mudah dikenali. Ia menggenggam tas kecil berisi pesan dan kunci yang telah dipersiapkan. Setiap langkah adalah taruhan hidup. Di sudut jalan, dua orang kawan Walter menunggu. Ini kesempatan kita satu-satunya, bisik salah satu dari mereka. Kalau gagal, jangan pernah kembali ke sini. Amy mengangguk. Yang penting Walter bebas. Mereka bergerak cepat menuju belakang penjara. Lampu penjaga terlihat redup, suasana sepi, terlalu sepi. Membuat dada Amy makin sesak. Satu pintu kecil terbuka perlahan, bunyi besinya membuat Amy menahan napas. Di dalam, Walter duduk di sudut sel. Ketika matanya bertemu dengan Amy, ia terkejut. Amy, bisiknya, kamu tidak seharusnya ada di sini, Amy. Mendekat, kalau kamu bisa mempertaruhkan hidupmu untuk Indonesia, aku juga bisa mempertaruhkan hidupku untukmu. Walter, matanya berkaca-kaca. Tapi senyumnya muncul. Kamu lebih berani dari yang aku kira. Kunci berputar pelan. Pintu sel terbuka. Saat itu, waktu seolah berhenti. Satu langkah lagi, dan kebebasan ada di depan mereka. Satu kesalahan kecil, dan semuanya berakhir. Mereka berjalan menyusuri lorong gelap. Suara langkah penjaga terdengar dari kejauhan. Amy menggenggam tangan Walter. Tangannya dingin, tapi kuat. Kalau kita selamat, bisik Amy, aku hanya ingin melihatmu tersenyum tanpa rasa takut. Walter menatapnya, dan aku hanya ingin hidup. Cukup lama untuk membalas cintamu. Mereka berhasil keluar dari pintu belakang penjara. Udara malam menyambut mereka seperti kebebasan yang nyaris terlupakan, namun tiba-tiba terdengar teriakan. Berhenti, langkah kaki berlari, suara peluit memecah keheningan. Amy dan Walter berlari sekuat tenaga. Tidak ada waktu untuk berpikir, hanya ada satu tujuan, hidup. Di saat itu, cinta mereka tidak lagi sekadar perasaan. Ia telah menjadi keberanian yang melawan ketakutan. Malam pecah oleh suara langkah kaki dan teriakan penjaga. Amy dan Walter berlari menembus gelap. Napas mereka tersengal, jantung berdentum seperti genderang perang ke arah sungai. Bisik salah satu kawan yang sudah menunggu lebih dulu. Mereka berbelok tajam ke jalan kecil penuh lumpur. Amy hampir terpeleset. Walter cepat menahan lengannya. Jangan jatuh. Kita sudah terlalu dekat, katanya pelan tapi tegas. Di belakang, suara sepatu semakin dekat. Peluit kembali terdengar. Lampu senter menyapu kegelapan. Hampir mengenai mereka. Mereka bersembunyi di balik semak-semak. Amy menutup mulutnya agar napasnya tidak terdengar. Tubuhnya gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena sadar betapa tipis jarak antara hidup dan mati. Langkah penjaga lewat tepat di depan mereka. Beberapa detik terasa seperti selamanya.
Setelah suasana agak tenang, mereka bergerak lagi menuju sungai kecil. Airnya tidak dalam, tapi arusnya cukup kuat. "Lewat sini," kata Walter. Mereka menyeberang dengan hati-hati. Air dingin membasahi kaki Amy, membuatnya hampir kehilangan keseimbangan. Walter memeluk bahunya agar ia tetap berdiri. "Maaf, aku memperlambatmu," bisik Amy. Walter menggeleng. "Kamu bukan beban. Kamu adalah alasan aku ingin hidup." Mereka akhirnya mencapai hutan kecil. Di sana sudah menunggu tempat persembunyian sederhana. Gelap, lembab, tapi aman. Amy duduk terjatuh. Napasnya belum teratur, air matanya jatuh. "Bukan karena takut, tapi karena lega. Kita hidup," katanya lirih. Walter berlutut di hadapannya. "Bukan hanya hidup, kita menang satu langkah malam ini." Untuk pertama kalinya sejak lama, mereka saling memeluk tanpa rasa takut, pelukan yang bukan lagi perpisahan, melainkan tanda bahwa cinta mereka telah melewati maut. Namun jauh di dalam hati mereka, keduanya tahu perjuangan belum selesai, bahaya masih mengintai, dan kebebasan sejati masih harus diperjuangkan. Hari-hari persembunyian terasa semakin sempit. Belanda memperketat pengejaran. Nama Amy mulai disebut sebagai bagian dari pelarian. Wow, Walter, Amy tahu satu hal. Selama ia masih hidup dan terlihat, Walter tidak akan pernah benar-benar aman. Suatu sore, satu kompi pasukan pejuang Indonesia yang dipimpin Walter, termasuk satu peleton pasukan Amy, kontak senjata dengan pasukan Belanda. Pasukan Belanda mengepung dari berbagai arah dengan persenjataan yang modern, kendaraan lapis baja, senapan otomatis, bazooka, dan pasukan terlatih dikerahkan. Para pejuang Indonesia terdesak, kalah jumlah dan persenjataan di tengah-tengah pertempuran. Korban dari kedua belah pihak tidak terhindarkan. Korban pejuang Indonesia dengan teriakan "merdeka atau mati" bergelimpangan. Melihat kondisi dan situasi yang tidak menguntungkan, Walter dari garis terdepan memerintahkan pasukan yang tersisa untuk mundur. Di bagian lain, pasukan Amy tidak sempat mundur. "Mereka terkepung, Amy. Kita terkepung," bisik salah satu temannya. Amy memejamkan mata sejenak, bukan takut, bukan menyesal, hanya teringat wajah Walter. "Kalau aku tertangkap, dia akan datang mencariku," katanya pelan. "Dan itu artinya dia akan mati." "Oh, tidak, relakan diriku, Walter." Amy bergumam, "Biarkan saja aku yang menunggumu di pintu sorga. Kamu jaga Indonesia kita." Di belakang punggung beberapa granat tergantung punggung belakang, dan ia menggenggam erat granat di tangan. Tangannya tidak gemetar, hatinya justru terasa tenang. "Kalian pergi," katanya. "Aku yang akan menahan mereka, Amy." "Jangan, ini bukan kematian," potongnya lembut. "Ini cara terakhirku mencintainya." Langkah musuh semakin dekat, teriakan terdengar dari berbagai arah. Dalam bisikan terakhir di hatinya, Amy berkata, "Walter, maaf aku tidak bisa menunggumu lebih lama, tapi cintaku tidak pernah berhenti di sini." Dan boom, asap mengepul dan hening. Ledakan itu bukan sekadar suara perang. Beberapa orang pasukan Belanda bergelimpangan, termasuk Amy. Itu adalah tanda bahwa seorang perempuan telah memilih gugur demi cinta dan kemerdekaan. Kabar gugurnya Amy sampai kepada Walter seperti petir di siang hari. Amy gugur, bukan sebagai korban, tapi sebagai pejuang. Walter tidak menangis di depan siapapun. Ia hanya duduk lama, memandang tanah seperti kehilangan sebagian jiwanya. "Sekarang, untuk siapa aku berjuang?" bisiknya. Hari-hari setelah itu terasa hampa. Ia tetap bertempur, tetap memimpin, tetap berani. Tapi di dalam hatinya, perjuangan itu seperti berjalan tanpa tujuan. Ia tidak lagi bermimpi tentang masa depan. Ia hanya bergerak karena kewajiban. Suatu malam,
Walter berdiri sendiri di bawah langit gelap Emmy. Kalau aku masih hidup hari ini, itu karena kamu. Kalau aku masih berjuang, itu agar pengorbananmu tidak sia-sia. Air matanya jatuh untuk pertama kali, bukan sebagai pejuang, tapi sebagai seorang lelaki yang kehilangan cintanya. Sejak hari itu, Walter berjuang bukan lagi demi kemenangan, melainkan demi menjaga arti dari satu nyawa yang telah pergi untuknya. Sejak gugurnya Emmy, Walter bukan lagi Walter yang sama. Wajahnya tetap tenang tapi jedalong. Dadanya ada api yang tidak pernah padam. Kesedihan berubah menjadi keberanian yang lebih keras, lebih tegas, dan lebih berbahaya bagi Belanda. Ia tidak lagi banyak bicara. Setiap langkahnya cepat, setiap keputusannya pasti. Para kawan merasakan perubahan. Itu Walter sekarang seperti badai, bisik seseorang diam. Tapi menghancurkan, setiap serangan yang dipimpinnya selalu tepat sasaran. Pos-pos Belanda diguncang, jalur logistik terputus. Nama Walter Monginsidi semakin ditakuti. Namun di balik keberaniannya, ada luka yang tidak pernah sembuh. Suatu malam setelah pertempuran, Walter duduk sendiri di bawah pohon. Tangannya menggenggam kalung kecil milik Emmy yang selalu ia simpan. Emmy, kamu bilang cintamu tidak akan mati. Sekarang aku hidup dengan kematianmu di setiap langkahku. Air matanya tidak jatuh. Yang ada hanya tekad kalau hidupku harus berakhir. Biarlah Belanda mengingat namamu bersama namaku. Dan setiap peluru yang dilepaskan Walter bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk cinta yang telah gugur. Belanda mulai menyebutnya dengan nama yang berbeda, pemuda gila yang tidak takut mati. Padahal mereka tidak tahu, Walter bukan tidak takut mati, ia hanya sudah kehilangan satunya alasan untuk takut dalam setiap serangan ia. Tidak lagi mencari keselamatan, ia mencari arti, dan arti itu bernama Emmy Sailan. Berita tentang Walter menyebar cepat, bukan hanya di kalangan pejuang, tapi juga di markas Belanda. Namanya mulai disebut dengan nada waspada, bukan lagi sekadar buronan, tapi ancaman. Dia tidak bergerak seperti orang biasa, kata seorang perwira Belanda. Dia seperti orang yang tidak punya apa-apa lagi untuk diselamatkan. Walter bergerak dengan ketenangan yang menakutkan. Ia tidak gegabah, tapi juga tidak ragu. Setiap rencana disusun rapi. Setiap langkah penuh perhitungan, bukan karena ingin hidup lebih lama, melainkan karena ingin membuat setiap detiknya berarti. Namun, saat semua terlelap, Walter tetap seorang lelaki yang merindukan satu nama. Ia duduk sendirian di sudut persembunyian, menatap api kecil yang hampir padam. Emmy, kalau kamu melihatku sekarang, apakah kamu bangga? Atau justru sedih? Angin malam menjawab dengan diam, tapi di dalam dadanya Walter merasa Emmy tidak pernah benar-benar pergi. Setiap kali ia ragu, ia teringat wajah Emmy yang tenang saat memilih jalan terakhirnya. Bukan wajah takut, tapi wajah yang yakin. Itulah yang membuat Walter berdiri lagi. Para kawan mulai melihatnya bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi sebagai simbol bahwa perjuangan tidak selalu lahir dari kemenangan. Kadang justru lahir dari kehilangan. Selama Walter masih berdiri, kata seorang pemuda, kita tidak boleh menyerah. Dan Walter mendengar itu, ia tidak tersenyum, ia hanya menunduk. Pelan, jangan berjuang karena aku, katanya. Berjuanglah karena kita ingin negeri ini bebas. Aku hanya memastikan pengorbanan Emmy tidak sia-sia. Di malam itu, api kecil di depannya kembali menyala terang, seperti hatinya. Bukan karena bahagia, tapi karena tekad yang sudah tidak bisa dipadamkan lagi. Keberingasan perjuangan Walter mulai terasa seperti bayangan maut bagi Belanda.
Setiap operasi mereka selalu berakhir dengan kegagalan. Setiap pengejaran selalu menemukan kehampaan. Seolah Walter tidak berjalan di tanah, tapi menyatu dengan malam. Namun semakin besar namanya, semakin besar pula bahaya yang mengintai. Suatu malam, seorang kawan datang dengan napas terengah. Walter, kita dikhianati, ada mata-mata. Pos kita sudah diketahui. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu waktu semakin menipis. Kita pisah. Kata Walter kepada mereka dengan tenang, kalau kita bersama, semua akan mati, dan kamu. Tanya seorang pemuda. Walter tersenyum tipis. Aku sudah hidup cukup. Lama, mereka menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Semua tahu arti kata-katanya. Walter berjalan sendirian memasuki hutan untuk mengelabui pasukan Belanda. Langkahnya pelan, seperti seseorang yang tidak lagi terburu mengejar hidup di dadanya. Kalung kecil milik Emi masih tergantung Emi. Kalau jalanku berhenti di sini, aku ingin kamu tahu, aku tidak pernah menyesal. Mencintaimu, ia tahu, semakin ia bergerak, semakin ia menarik musuh kepadanya. Dan itu justru yang ia inginkan, agar kawan-kawannya selamat, agar perjuangan tetap hidup dari jauh. Terdengar suara tembakan dan teriakan. Belanda mulai mengepung. Walter berhenti di sebuah bukit kecil. Dari sana ia bisa melihat cahaya lampu-lampu pencarian. Datanglah, bisiknya. Biarkan ini berakhir dengan caraku. Untuk pertama kalinya sejak Emi gugur. Bukan karena siap mati, tetapi karena ia tahu cintanya telah berubah menjadi jejak perjuangan yang tak akan bisa dihapus oleh siapapun. Walter berdiri di puncak bukit kecil itu, sendirian. Angin malam menyapu wajahnya, membawa bau tanah basah dan mesiu. Lampu-lampu Belanda semakin dekat. Seperti mata-mata yang mengintai dari gelap, ia tidak bergerak, tidak berlari, tidak bersembunyi. Untuk pertama kalinya, ia tidak ingin menghindar. Kalung Emi terasa lebih berat dari biasanya. Ia menggenggamnya bersama 3 granat di tangan Emi. Kalau ini akhirnya, aku datang padamu tanpa rasa takut. Suara langkah kaki terdengar jelas. Teriakan. Perintah dalam bahasa asing memecah malam. Dia di sana. Kepung. Teriakan perintah dalam bahasa asing memecah malam. Dia di sana. Kepung. Walter menghela napas panjang, bukan napas orang yang menyerah, melainkan napas seseorang yang sudah berdamai dengan hidupnya. Ia menembakkan satu tembakan ke udara, bukan untuk menyerang, tapi untuk memberi tanda pada kawan-kawannya. Pergilah. Aku di sini. Peluru balasan berdentum. Tanah di sekitarnya terpercik. Walter berlindung di balik batu besar. Masih melawan, masih bergerak, namun tidak seperti dulu. Tidak untuk menang, tapi untuk memberi waktu. Di sela tembakan, pikirannya melayang pada satu wajah. Emi yang tersenyum pelan, yang dulu berkata, kalau kita tidak bisa hidup bersama, biarlah kita berarti bersama. Air matanya jatuh tanpa ia sadari, bukan karena takut mati, tapi karena ia akhirnya mengerti, cinta mereka tidak pernah meminta kebahagiaan, hanya meminta arti. Peluru-peluru terus menghujani bukit kecil itu. Asap mesiu bercampur dengan kabut malam, membuat udara terasa berat. Walter bersandar pada batu. Napasnya mulai teratur. Bukan karena tenang, tetapi karena tubuhnya sudah menerima apa yang akan terjadi. Ia menatap langit sebentar. Tidak ada bintang, hanya gelap yang luas. Emi, aku datang, bisiknya lirih. Satu demi satu pelurunya habis. Ia tahu, ini bukan lagi soal bertahan. Ini soal menutup perjuangan dengan terhormat dari Kejawa. Suara tembakan mulai berkurang. Ia tahu itu tanda bahwa kawannya sudah cukup jauh untuk selamat. Tapi perkiraan Walter saat ini bukan meleset, tapi karena ada musuh dalam selimut. Sehingga kode Walter dengan tembakan agar pasukannya melarikan diri hampir gagal jika Walter tidak mengambil jalan ke hutan mengelabui pasukan Belanda. Tapi sayang,
Beberapa anggota pasukan tertawan juga. Pasukan Belanda tidak mau seperti ketika melawan peleton Emmy. Mereka menjadikan tawanan sebagai tameng agar Walter tidak melakukan hal seperti yang sudah dilakukan Emmy. Walter, angkat tanganmu, menyerahlah. Kami tidak akan membunuhmu saat ini. Walter melihat beberapa anggota pasukannya tertawan, terbayang kembali pengorbanan Emmy. Merasakan bagaimana berdiri tepat di depan penjajah dengan granat di tangan siap diledakkan. Namun, seperti sesuatu berbisik melalui angin malam semilir padanya. Jangan. Lakukan, Walter. Jangan mengorbankan jiwa pasukanmu yang setia pada Indonesia. Walter tersentak. Walter berdiri. Dengan nada diplomatis dia mengancam berkata, "Jika kalian menginginkan aku, lepaskan mereka." Dan aku ikut kalian. Pimpinan pasukan Belanda berbisik pelan kepada pasukan yang menjaga tawanan, "Lepaskan tikus-tikus ini. Mereka tidak berguna bagi kita." Setelah beberapa menit berlalu, setelah memastikan pasukannya selamat, Walter keluar dari balik pohon, bukan di balik batu seperti perkiraan pasukan penjajah. Mereka terheran. Walter tersenyum kecil, senyum yang tidak lagi menyimpan amarah, hanya kelegaan. Ia berdiri perlahan, tidak mengangkat senjata, bukan sebagai tanda menyerah, tetapi sebagai tanda bahwa ia tidak lagi ingin bersembunyi. "Disinilah aku," katanya pelan, hampir seperti doa. Belanda berkali-kali membujuk Walter untuk memihak Belanda, tapi hati baja Walter tetap teguh untuk Indonesia. Dan pada akhirnya Walter dijatuhi hukuman mati. Merdeka! 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 Tembakan terdengar, tubuh Walter tenang, tangannya masih menggenggam sebuah kitab, secarik kertas pesan tertulis. Setia hingga akhir di dalam keyakinan, setia dalam cinta dan pengorbanan, hingga akhir dalam perjuangan untuk bangsa dan keyakinan kepada Tuhannya. Kalung Emmy erat di dadanya, kepalanya terkulai. Darah mengalir, namun wajahnya tetap tenang. Dalam detik-detik terakhir, yang ia lihat bukanlah musuh, bukan pula kematian. Yang ia lihat adalah Emmy, berdiri dengan senyum yang dulu selalu menguatkannya. "Kita sudah berarti," bisik. Suara itu dalam hatinya. Walter memejamkan mata, bukan dengan rasa takut, tetapi dengan rasa pulang, ingin secepat berjalan bersama sang kekasih. Walter gugur. Kabar gugurnya Walter, Mongin Sidi menyebar cepat, bukan hanya sebagai pejuang, tetapi sebagai legenda. Orang-orang tidak hanya mengingat keberaniannya, tetapi juga kisah cintanya tentang seorang perempuan bernama Emmy Sailan yang memilih gugur demi kebebasan, dan seorang lelaki bernama Walter yang memilih hidup dan mati demi arti. Dari cinta itu, mereka tidak punya akhir bahagia, tapi mereka punya akhir yang bermakna. Cinta mereka tidak ditulis di buku romantis, melainkan di tanah yang merdeka, di udara yang bebas, dan di hati orang-orang yang tidak pernah melupakan pengorbanan. Dan sampai hari ini, setiap kali orang menyebut nama Walter, tanpa sadar mereka juga menyebut nama Emmy Sailan, karena ada cinta yang tidak diciptakan untuk dimiliki, tetapi untuk menguatkan sebuah bangsa. Demikianlah kisah para pahlawan pembela bangsa. Pahlawan yang berjuang tanpa pamrih, mengorbankan jiwa raga menemukan arti cinta membela bangsa dan cinta sejati. Sirta ini hanya gambaran tentang kegigihan perjuangan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan.